warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in 'alam wa 'alamul iman as-salat." Setiap sesuatu itu ada tanda, dan tanda iman adalah salat. Jadi iman yang baik itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Rasulullah mengatakan tanda baiknya iman seseorang itu adalah dia dapat melakukan sembahyang dengan baik. Maka nukil yang didorong oleh Abuya kepada umat karena faktor karena masih banyak di antara umat masyarakat yang belum mau untuk melakukan salat. Mencoba presentasikan mana yang lebih banyak umum yang sembahyang atau umum yang hanya sembahyang. Mungkin lebih banyak umum yang hanya. Mana yang lebih banyak umum yang sembahyang di kaget dengan umum yang sembahyang di golok. Lebih banyak umum yang sembahyang di golok. Mana sembahyang golok itu dia sembahyang tidak dengan syarat rukun yang benar. Dia sembahyang tidak dengan khusyuk, tidak dengan khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahyang ini sangat-sangat penting. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu imaduddin." Sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang itu tiang. Faman aqamaha faqad aqamatin. Maka barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamahu. Orang yang meninggalkan sembahyang, maka dia orang yang meruntuhkan agama. Jadi sembahyang itu tiang agama, dengan makna bahwa tegak dan baiknya agama itu adalah dengan sembahyang yang baik. Kalaulah salat itu sebagai tiang agama, maka lebih-lebih lagi salat itu menjadi tiang untuk yang lainnya. Tiang kehidupan danyo sembahyang, tiang agama danyo sembah. Artinya baik atau tidaknya agama yang ada pada diri kita tergantung baik atau tidaknya sembahyang. Para hadirin yang dirahmati
dapat mengajak yang belum tim sembahyang supaya betul sembahyang, yang belum ditutup cara sembahyang begitu cara sembahyang, yang belum get sembahyang supaya sembahyang bisa get. Karena di dalam satu riwayat diterangkan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam, Nabiullah Isa itu suatu hari beliau lewat di satu kampung, yang mana Nabi Isa sangat kagum terhadap kampung. Dikalau bahwa tumbuh-tumbuhan subur, dikalau sungai-sungai mengalir, airnya jernih, dikalau binatang ternak banyak, dikalau burung sejahtera taat kepada Allah, sangat kagum. Kemudian lebulun setelahnya dijaklah bagapungnya, dijaklah betapa terkejut Nabiullah Isa alaihissalam melihat keadaan kampung yang awal dikalau sangat makmur tapi dino kabinasa. Tanam-tanaman mati, tanah gersang, iku kaduk, keampuran juga. Maka genajong dengan yung bangsa pakon lagi lebulun dilikun lunja no makmur tak makmur nyowono bujak kalagi nyowo denti pakon. Maka dijawablah bahwa nanti prohum dilalu bak kampungnya imano lampungnya tapi di hana sembah umum hana sembah sehingga sungai kering. Monyo sungai dah kering, tumbuh-tumbuhan kadang demam. Monyo sungai kering, binatang ternak kadang mati. Monyo tumbuhan kering, kamate, binatang ternak kamate, usaha hana utuh, maka terjadilah kemaksiatan yang merajalela. Jadi pudak so iktibar kaum bapak kaum ibu yang binasa kampungnya karena dipro uung kon uung bina uung lewat gara-gara dilewat ini uung hana sembahyang kampungnya binasa. Makulong munyolang kampung dan itu cikon lewat cik aso kampung, cik tinggai lang kampung, cik elang umuh na jolo hana sembahyang. Maka dengan meninggalkan sembahyangnya lelah kampung, lebih-lebih lom dengan meninggalkan sembahyangnya lelah agama. Mengampung mendong-mendong apalagi maka oleh karena itu Allah Subhanahu
yaitu ya ayyuhalladzina wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Dikele Allah wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu dengan sembahyang. Tayu lako danyo sembahyang, tayu inom danyo sembahyang, tayu anak danyo sembahyang, tayu ya uci danyo sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu itu dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah ke atas melakukan salat. Dengan makna kita melakukan salat dengan istiqamah, sabar di dalam taat, sabar di dalam selalu melakukan sunnah. Dikala Allah la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu. Ilun hanalun laki rizki bawaka, nahnu narzukuka, tapi kami yang memberi rizki kepada. Hana gelaki rizki Allah, malah Allah lah yang rizki. Tekadanya dah balik, kiban dah balik, tanyo tamita rizki, sembahyang tadi. Padahal kaki punya Allah no, nahnu narzukuka, urusan rizki awaknya lun yang tugas awaknya semua. Cuma tanya kata balik, iban tak balik, tanya tamita rizki, sedangkan perintah Allah sembahyang itu kita tinggal. Maka dia ke kau bapak kau itu bunga muda kamu pun men abuya, puikun le abuya, nyo tulis bak posko dan yang menduk, tulis bahwa posko MPTTI untuk memperbaiki sembahyang dan meningkatkan keimanan. Karena bakon, karena sembahyangnya pokok, sembahyangnya pokok. Tanda iman seseorang itu bagus adalah bagus sembahyang. Hana buya pegah iman lun kuat, hana lun pegah ilun tauhid lun kuat. Kalau tidak ada bukti tanda yaitu sembahyang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan saking pentingnya sembahyang, tidak ada satu perintah Allah pun yang tidak diterima oleh Nabi di bumi kecuali sembahyang. Menyo perintah puasa yang diterima Nabi di bumi, perintah haji di bumi, perintah zakat di bumi, mandung perintah-perintah Allahnya yang Nabi menerima di bumi. Ya perintah. Beda halnya dengan sembahyang itu perintahnya Nabi yang jemput.
dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ibadah salat itu sangat-sangat penting, sehingga tidak ada keozoran, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Nyodanya puasa sakit, jitingai, kabar, hana mampu, baik dia. Tapi menyo sembahyang ada sakit, mentong wajib bayar. Menyo haji, napeng, mampu, maka tunaikan haji. Menyo sembahyang, napeng, hanapeng, boh mudah, boh sempit, boh lapang, yang mau sembahyang tidak wajib. Umpama di kamu tunggu laut lambade juga, yang sembahyang wajib. Oh di gunung juga, yang sembahyang wajib. Yang kata mong rumah sakit sembahyang wajib. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sembahyang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udikul Nabi, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah." Lego ulang lagi. Takutlah kamu kepada Allah di dalam salat. Takutlah kamu kepada Allah di dalam salat. Takutlah kamu kepada Allah di dalam salat. Lego berulang-ulang menunjukkan bahwa begitu kuat perintah Allah, tuntutan Nabi untuk kita dapat mendirikan salat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga di dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sembahyangnya kapan lagi bulan atau kapan lagi sungai yang ada di depan pintu rumah, di depan pintu rumah, yang tanyo tipuo limonggo damano lampulam, limonggo damano lam, kira-kira limonggo damano lampulam tiugo limonggo, tiugo di malam limonggo damano, maka kotoran-kotoran yang ada di badan danyo itu akan bersih. Umpama ji banjagae kudo tamano bersih, ban bungoh tam kerja luhu katamano bersih, asar manolom danyo bersih, maghrib manolom danyo bersih, limonggo diugo, maka hanale tersisa kotoran-kotoran yang nadi badan.
Jadi menangku sembahyang tu menyodanya melakukan sembahyang 5 waktu sehari semalam, maka kotoran-kotoran dosa yang na di badan danyo itu akan berguguran, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sembahyang-sembahyang yang kalut tak tinggalkan, maka sembahyang-sembahyangnya mari untuk danyo qada, untuk qada. Nyo umur danyo hanam gede, umur danyo hanam danyo cik kali tak tinggal, na yang 70 dun, na yang 15 dun, na yang 20 dun, lam tinggal sembahyang sampai baru titun dah sembahyang, nyampi lagi ke surga. Maka oleh karenanya tanyo taqadha sembahyang tanyo yang pernah jadi tinggal. Umpama di haid dan kubut nu 3 bapa. Bacut ba? Nyo le sembahyang taqadha sapoh dile. Le sembahyang subuh sapoh, le sembahyang zuhur sapoh, le sembahyang asar sapoh, kamangan sapoh tambah 2. Kamangan 2 tambah le. Kata kamangan le dah tambah lo. Mudah-mudahan pada umur danyo, sedangkan sembahyang yang ditinggalkan golom taka, golom abe, dengan tekad taubat yang kuat, dengan kemauan yang kuat, dengan bukti danyo mengkada sembahyang, walaupun kadang golom habis, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Anak tu umur 2 bau kok ya. Nyumpama ji taqadha sembahyang subuh, nyam menyokok mil ikan pak. Taqadha sembahyang zuhur mun asar, nyam 2 boh nyam tiba rukuk samsu. Munyo tanjib tabo belah kopi, cik 5 boh ada. 5 boh. Munyo tamu kandang 3 minggu mudeme. 3 minggu. Murandam mengaji, mulai bunga sampai luhur. Munyo taqadha mudeme 3 minggu dah. Yang jehna murandam hana faedah. Makanya harus taqadha. Nyo dalam rangka agar tanyo dapat memperbaiki sembahyang, agar dapat tanyo memperbaiki syariat. Para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudah-mudahkan dan mengenteng-entengkan sembahyang, urung yang pemudah-mudah urusan sembahyang,
urung yang enteng-enteng pembayar. Maka dikule Nabi akan disiksa oleh Allah dengan 16 siksa. Pada ibu-ibu 16 siksa. Orang yang mengenteng-entengkan, orang yang meringan-ringankan perkara sembahyang itu, sehingga hanya dikubur asal-asalan, yang disiksa oleh Allah 16 siksa. Yang mana 16 siksanya itu 6 daripadanya itu di dunia. 6 buah siksa yang akan terasakan di dunia. 3 siksa yang wate bade. 3 siksa yang lampuku. Dan 3 siksa tatkala dibangkitkan daripada kubur. Yang siksa Allah terhadap orang yang mengenteng-entengkan. Yang pertama, 6 yang akan terasakan siksaan Allah itu ketika di dunia. Yang pertama adalah ditanggalkan keberkahan umurnya. Hana berkah umur. Makna berkahnya ziyadatun fil khair, menambah pada kebaikan. Umur banyak, kebaikan pada nyan hana berkah. Nyawali mama padung kamu kaput lo kan kapanyangan putluh nyota bagi yang putluhnya 5 tun yang get 25 tun yang badinya hana berkah. Jadi umurnya bertambah tetapi kebaikannya tidak bertambah. Yang berarti hana berkah umur. Umur katuha, umur kalanjut, ibadah kurung, sedekah kurung, akhlak kurung, iman kurung. Yang umur hana. Itu yang pertama, orang yang mengenteng-entengkan salat tidak ada keberkahan pada umur. Walaupun dia kaya, tapi umur dia hana. Yang kedua, menyapu oleh Allah akan tanda kesalehan pada wajah. Hana lemah wajah, lembak wajah dengan tanda ke. Makna di cik banci hung kalau hana mucahaya muka. Tidak ada tanda kesalehan pada wajah. Urung mengon-ngonji hana senang. Urung kalonji benci. Bahkan karena tidak ada cahaya kebaikan pada wajah. Jadi munyo di dunia mentong hana cahaya wajah dia, di akhirat lebih lah. Maka ji
Singgoh pada ugo kiamat dalam hadis Nabi dikir bahwa umat Nabi itu wajah dan tangannya bercahaya. Bakot asaril wudu, karena bekas wudu. Jadi Allah cabut dari wajahnya itu cahaya kesalehan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap amal yang dikerjakannya tiada diberi pahala atasnya. Apapun amal yang kita lakukan, menyohana supaya amal yang mandumnya tiada. Amal mandumnya karena bakot, karena sembahyangnya dikele Nabi, yaitu mula-mula ibadah yang dihisab oleh Allah dari amal-amal yang lain. Menyembah yang beres, yang lain beres. Tapi menyembah yang hana beres, yang lain hana beres. Yang penting sembahyang. Yang keempat, tiada diangkatkan doanya kepada langit, yakni tiada diijabahkan doanya. Kamu mau ditanya, ya Allah ya Tuhanku, baik karamku buat lun. Ya Allah ya Tuhanku, begitkan lun. Ya Allah ya Tuhanku, berlulutkan lun. Mendoa ditanya. Doa-doa yang kita panjatkan itu tidak akan diijabah oleh Allah. Adikku, dalam Quran kan dikut, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan perkenankan. Dakoh ayat nando. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, aku itu dekat. Idza da'ani falyastajibuli. Allah akan mengijabah. Tapi syaratnya apa? Yaitu beriman dan beramal. Falyu'minu bi, yaitu hendak bawa berimanlah dengan. Tanya iman, tanya beramal saleh, tanya berdoa, Allah Ta'ala akan ijabah. Tanya yang itu mulake, yang gelake oleh Allah ada. Ikan oleh Allah, lumayan, hanya dia melake ada tanya dah, hana ada juga, hana dah. Pamaji tayuan tanya, hai bib, ai kajak gedehan, kasembayang kahan, kajak dikula kahan, kajak berkahan. Ibu laki mah tanya, asalun tanya pihan ada juga. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu benci dan marah kepadanya segala makhluk
makhluk di dunia. Cik dikutuk lah dia. Nyan ungkut lam laut nyan cik dikutuk lah. Nyan anak baterai cik dikutuk lah. Nyan ano cik dikutuk lah. Nyan cicim cik dikutuk lah. Nyan tanaman dikutuk lah. Urung yang hana. Tapi sebalik di urung yang tim untuk taat kepada Allah, seluruh alam itu berdoa kepada Allah. Betul? Kadang lagi ungkut tadrok memari, takawir memari. Tanya orang nak sembahyang. Cik menyertai kapa? Alah kamu kukau kawin di bulan anak sembahyang. Cik menyertai. Yang menyum mana umpama kasi mana dapat jauh umpama hana dah sembahyang umpama ada kali ngoci menyertai ala pakon ni si bulan yang bajah keo. Seluruh makhluk yang ada di dunia itu benci dan marah kepada orang yang meninggalkan salat. Tak obat lah. Bantabuh dunia benci dia. Maho saja. Tajak laut dikutuk laut. Tajak gunung benci le gunung. Tajak Tuhan noi benci dan no. Itu yang kali. Dan yang keenam, tiada ada baginya bagian daripada doa orang yang saleh. Umpama di urung-urung saleh berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berdoa. Nyan doa urung saleh kan hana kenang badai. Menyona umpama di urung saleh berdoa na dan itu dicik diweh doa. Tiada baginya bagian daripada doa orang-orang saleh. Umpama haji betul. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah rahmat terhadap orang-orang yang saleh. Nyan danyo hanaku kecuali urung yang hana sembahyang. Wate urung berdoa kepada urung-urung saleh, nyan hai damong dalam kategori urung salehnya urung yang hana sembahyang. Jadi ubinga urung tu dunianya berdoa kepada urung saleh, kakak aku dah juga. Itu 6 siksaan dari Allah bagi orang yang meninggalkan salat di dunia. Gaib itu lebih dah. Hanya dah cerita umur mak. Adapun 3 siksa yang didapat ketika mati, urung hana sembahyang, mengenteng-entengkan sembahyang, asal-asal sembahyang, leboh akan diterima wate ketika mati. Yang pertama yaitu mati di dalam kehinaan. Nyoba yang talaki tapi Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wala takhtim ajalana bi su'il khatimah. Ya Allah, nempu mati ke kamu dalam keadaan bagus. Jadi urung yang hana sembahyang, yang mengenteng-entengkan sembahyang, yang asal-asal sembahyang, maka orang tersebut mati di dalam kehinaan. Artinya mati dalam maksiat,
mati di dalam jelek. Menyuka mati dan yo mentong hanagep nyen hanaku harap yang kenele atau yang sudah haji. Karenanya awal penentuan awal menyoba mati dan yoge, maka ke depan ni lampu ge, kebangkitan ge, bak padang masyar ge, bak pertimbangan amal ge. Nyo yang pertama, mati dalam keadaan hina. Jadi menyatakan mamani bekan mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan mulia dong sakit. Dah? Mati dalam keadaan mulia sakit. Mapulum mati dalam keadaan kon wayang-wayang deh. Kau wayang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mati dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Dengar danyo matinya dalam keadaan dan dalam keadaan haus, yang andai kata dipesapat mandung yang na atuh donyanya tayukip tadi tidak akan pernah hilang haus. Jadi menyodanya dalam keadaan haus, inan ke yang sering danyo dengar dari penyampaian gure-gure danyo, ketika tu setan dan iblis untuk menipu daya, hingga kadang-kadang tanggal iman danyo dalam keadaan ibai badanyo, iba makanan badanyo. Tapi bek kakun la ilaha illallah, ma dek danyo kadu, dek danyo haus, kacok cik, hingga danyo mati dalam keadaan tanggal itu tiga wate danyo menghadapi tadi kabadong ka badonya guna 6, kemudian wate mate guna le dikurut badong wadu. Dan adapun 3 siksa ketika di dalam kubur, di dalam kubur nalebo siksa terhadap umum yang mengenteng-entengkan meninggalkan sembahyang. Yang pertama yaitu diremukkan, disempitkan oleh Allah akan kuburnya sehingga patah-patah, sehingga terjepit-jepit tulang-tulang dan daging-daging. Yang kubur dayo nyo lenyan kubunya dipusempit oleh Allah Ta'ala, dipusempit oleh Allah Ta'ala sehingga tulang-tulang danyo patah-patah. Dari dipusempit waktu biu dipusempit,
ikan air betul. Bekan dipersempit lagi ya. Yang kadikuhnya mendong ka sempit. Yang dikuh dah, nanti sempit. Makan sempit lah, menyoda-nyoda dalam kamar dah juga. Kali 5 meter tak boleh Nyan timete. Nyan timete yang dipersempit lah. Itu balasan bagi orang yang meninggalkan. Yang kedua, dinyalakan atasnya api yang bernyala-nyala. Yang api itu daripada api neraka, baik siang ataupun malam. Dalam kuburannya ya dipenuhi dengan api. Yang api itu sangat panas. Uro malam hanapiu. Jadi golom tamu muragalam kata-kata lagu tu. Kata-kata lagu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah Ta'ala mengerasi atasnya seekor ular. Yang ular itu dinamakan Sajaul Aqra. Urung hana memayangnan lampu budi na ulu raya. Yang ulu rayanya nanti Sajaul Aqra. Namanya urung hana sembayang cina lampu budi ulunya. Yang mana dua matanya daripada api. Mata dia kemudian kukunya daripada besi. Namun kaki yang kukinya besar. Panjang tiap-tiap kuku itu perjalanan sehari. Jadi monyo tajak umpama dari pati nukiknya dari pukul 7 bunga tu pukul 7 malam. Do tu dia. Nak tu bakungat. Benarlah dia lah. Atau kita pajar. Jadi di panjangnya tu nukik lah. Bukit ulu yang dari besar tu yang itu panjangnya. Dari pagi bukit tu udah baca. Kui kele ulunya ba urung yang lampu guna. Apa dia katakan? Akulah yang bernama Sajaul Aqra. Aku disuruh oleh Tuhanku. Dikele ulunya benar. Nyokelut yang bernama Sajaul Aqra. Yang lelam kukunya atuh perintah Tuhan. Yang mana suaranya itu seperti guruh yang keras. Nyantu ulunya dapat lagi tu pun dia lantu ai lampu benyan tu lantu di bangku. Maka dikulli Sajaul Aqra, iaitu aku pukul
akan kamu karena telah menyia-nyiakan sembahyang subuh dari subuh hingga zuhur. Menyota-nyota tinggal sembahyang subuh dipoh-poh, ditipak-tipak leulunya sampai menyota tinggal sembahyang zuhur dipoh-poh, ditipak-tipak sampai asar. Menyota tinggal sembahyang asar ditipak-tipak, dipoh-poh sampai maghrib. Menyota tinggal sembahyang maghrib sampai isya. Menyota tinggal sembahyang isya sampai zuhur. Oh, haji kon cila-cila. Dikenal Nabi bahwa sekali pukul oleh ular itu tenggelamlah orang tersebut di dalam 70 hasta. Takkannya 70 meter. Tiga pokoknya udah 70 meter. Cungkilah, pohlah, cungkilah, pohlah. Yang azablah kubur bagi orang yang meninggalkan sunnah sampai kiamat ini. Padahal ke-12 tanya, adapun 3 siksa pada hari kiamat. 3 siksa pada hari kiamat. Yaitu pertama, Allah Ta'ala mengerasi malaikat azab, menghela akan dia kepada neraka jahanam. Jadi monyo tinggal sembahyangnya kon di pesila tamu neraka. Selamat datang lagi dalam hotel kalau ya. Dihilang jabatan ditipak tatap bongkah yo bong hajar agak cik ditipak oleh mereka kon ya bila selamat datang lalu mata ya tipak cik gasan. Jadi malaikat punan di penjaga neraka itu begitu keras di dalam memperlakukan urung-urung yang meninggalkan salat. Yang kedua, menilik Allah kepadanya dengan pandangan murka. Dikalon oleh Allah deh. Tapi dikalon kon kalon saya. Ngon kalon bengeh. Mangat ade dari ibu. Nyom bamaji lun wali. Ikalon lewat imam muka masam mangat kalon dah. Ha mangat dengar dah nya putalah ke. Nya wali menyo Allah Taala dia pandang danyo, ditilik danyo dengan pandangan murkanya. Hore. Yang tak harapkan adalah Allah memandang danyo dengan pandang kasih sayang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dihisab akan dia sebagai hisab yang sangat diperiksa, dihitungnya baik, nyoba tadi dipersulit, karena dananya ibu wate kabangkit dari kubur dingo dipersapat dan dalam padang masa, nyalang padang masanya berat. Tinggal dah melake bagah ke selesai perang masanya. Lenyam baru dah mau dihisap. Nanti lepas itu ditimbang demak. Jadi artinya
Tanyo nak tu bubagah ke dah menuaka kante dah. Punya tak menuaka tak mau tu. Bekle peh bekle hisap-hisap. Jadi orang yang meninggalkan salat itu dihisap oleh Allah Ta'ala dengan hisap yang sangat, dengan makna dipersulit, dengan makna diberatkan. Ni periksa hana lancar. Punya kena razia mamaji. Kana tengka kana tim kalemah hana pion. Kana tu pion kalemah hana tutup pintil. Macam-macam. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi monyo tak fikir-fikir ibu. Nyandung bahaya dan tak enteng-enteng tak tinggal sembayangnya. Mulai dunia kon mati lam kubur uro kiamat mendapatkan siksa yang sangat berat. Kon mudah. Mulai dunia kon, mulai dunia sampai mati, sampai lam kubur, sampai dan dibangkitkan dalam keadaan diazab oleh Allah. Maka oleh karenanya nyokut tujuan daripada apiannya supaya lagi dapat guna yang belum tim sembahyang supaya tak ajak betul tu yang katim sembahyang supaya tak perbaiki sembahyang. Yang gelompah Fatihah tak lupa Fatihah. Yang gelompah syarat rukunji tak lupa syarat rukunji. Yang golong bisa khusyuk hudur hati tak latih supaya bisa hudur hati dan khusyuk dan ikhlas di dalam melakukan salat. Maka monyo tanyo dapat memelihara salat, salat akan memelihara diri. Monyo tanyo bisa menjaga salat dengan baik, salatnya akan dijaga dan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Monyo tanyo dapat menjaga sembahyang akan menjaga tanyo dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ehnya memandang wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guna ke 16